tugas LKS sebelum ini 03. Kita buka sini. Nah, di sini akan segera nampak siapa saja yang sudah mengumpulkan, siapa pula yang belum. Sebagai misal, ini Afia Gina sudah mengumpulkan. Ini sudah. Devon ini hanya melihat saja, belum mengumpulkan. Kurnia Avandi, ini bahkan kelihatannya melihat saja belum. Apalagi mengumpulkan. Demikian pula Maharani, itu kelihatannya belum membuka. Jadi semua jejak digital terlaporkan di sini. Kita lanjut lagi. Kemudian ini Muhammad Abdul Razak, ini belum membuka juga. Marsha ini sudah membuka meskipun terlambatnya 3 hari. Lebih baik terlambat daripada tidak mengumpulkan. Kemudian ini sudah Muhammad Saini, oke. Irfan sudah oke. Muhammad Amri oke. Ini sebagian sudah saya koreksi sehingga di sini tidak muncul namanya. Kalau sudah saya koreksi dan saya kembalikan, itu berarti tidak muncul namanya. Muhammad Zain Marzuki ini belum mengerjakan. Kemudian Patrickson, ini bahkan melihat saja belum. Kemudian juga Zahra Afifah. Jadi ini terus terang saya dalam posisi sulit kalau seperti ini. Karena dari mana harus menilainya ya. Kalau tidak ada pekerjaan yang akan dinilai. Ya, saya berharap untuk kedepannya mengumpulkannya meskipun terlambat 3 hari seperti tadi. Minimal ada yang dinilai gitu. Kalau tidak ada yang dinilai, kayak apa yang nggak ada pekerjaannya? Kan repot kita ini. Apa yang mau dinilai gitu loh. Jika tidak ada pekerjaannya sama sekali. Oke, saya akan mencoba sepelan mungkin ya. Dengan harapan kalian yang tidak paham segera saja bertanya. Baik. Ini soal tentang hukum Hardy-Weinberg. Di antara mahasiswa UNCEN, Universitas Cendrawasih di Papua nih, yang berjumlah 5.104 orang, terdapat 84% yang berambut keriting. Kita gedein kalau kurang besar. Hitunglah berapa frekuensi gen rambut lurus, gen rambut keriting, jumlah orang yang berambut keriting homozigot, dan jumlah orang yang keriting heterozigot. Kita mulai saja dengan yang diketahui. Jadi kalau bertemu dengan soal seperti ini, kita tulis saja apa yang sudah diketahui. Jadi misalnya kita di sini diketahui. Yang pertama ini kan jumlah populasi. Ditulis saja jumlah populasi. Ini kan sama dengan 5, 1, 2, 4. Oke. Kemudian yang berambut keriting. Jadi di antara 5.124 itu jumlah yang keriting itu dibuat persentase adalah 84%. Kemudian
Ditanya. Oh, kecoret. Oke, sekali lagi saya akan mencoba untuk sepelan mungkin ya, supaya kalian paham. Frekuensi gen rambut lurus. Jadi ditanya. Pertama adalah frekuensi gen rambut lurus. Kemudian yang B, frekuensi gen rambut keriting. Kemudian C, jumlah orang yang rambutnya keriting yang bersifat homozigot. Dan yang D, jumlah orang yang rambut keriting heterozigot. Jadi ada 4 pertanyaan. Oke. Kita mulai dari pemahaman tentang gen ini. Jadi kalau ketemu soal Hardy-Weinberg, yang pertama kita pahami adalah gen-gen yang terlibat. Dalam hal ini, itu kan ada gen K besar dan alelnya yaitu gen K kecil. K besar ini menentukan rambut keriting. Kemudian alelnya ini sebaliknya adalah rambut lurus. Sehingga dalam perbandingan ini setidaknya ada 3 macam variasi genotip. Yang pertama adalah K besar seperti ini. Kemudian yang kedua K besar K kecil. Yang ketiga K kecil. Di mana yang pertama ini adalah genotip untuk rambut keriting yang homozigot. Yang kedua keriting tetapi heterozigot. Dan yang ketiga ini adalah rambut lurus. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Berikutnya, karena dalam rumus Hardy-Weinberg ini kan notasinya disebutkan dengan huruf P dan Q. Q itu untuk mewakili gen yang bersifat resesif. Sehingga dalam kasus ini K kecil atau gen rambut lurus ini diwakili Q. Sedangkan rambut keriting gen K besar ini adalah P. Dari P dan Q. Berikutnya, di situ disebutkan bahwa jumlah keriting
Jadi yang berambut keriting itu ada 84%. Nah, keriting di sini itu meliputi dua macam, yaitu keriting homo dan keriting hetero. Jadi angka 84% ini itu merupakan gabungan dari genotip K besar K besar, yaitu keriting homo, dan K besar K kecil, keriting hetero. Sehingga untuk memulai perhitungan, maka mulailah dari yang resesif. Jadi kita mencari dulu nilai Q ya, jangan nilai P. Karena P itu ada dua macam, yaitu ada K besar dan K besar K kecil. Sementara Q itu kan jelas lurus. Jadi mulailah menghitung dari resesif, jangan dari yang dominan. Artinya kita harus mulai dari menghitung rambut lurus. Jika keriting 84%, maka tentu saja yang lurus adalah 100% dikurangi 84%. Maka lurus sama dengan 16%, atau kita buat desimal 0,16. Ada pertanyaan barangkali sampai di sini? Oke, kita lanjut. Maka lurus tadi diwakili gen K kecil, itu kan Q. Lurus kan K kecil, K kecil. Karena tadi sudah diwakili Q, berarti kan artinya Q. Nah, Q kan? Ada namanya Q. Nah, ini sama dengan 0,16. Dengan kata lain, Q kuadrat ini sama dengan 0,16. Maka Q adalah akar dari 0,16, yaitu 0,4. Nah, angka inilah ini merupakan jawaban yang A. Jadi merupakan frekuensi gen rambut lurus, yaitu 0,4. Ada pertanyaan barangkali? Dipersilakan. Baik, lanjut. Jika nilai Q sudah ketemu, maka nilai P bisa dihitung. Karena apa? P plus Q ini kan sama dengan 1. Q-nya sudah ketemu, maka P sama dengan 1 min 0,4. Maka P sama dengan 0,6. Nah, angka inilah P ini merupakan frekuensi gen rambut keriting. Jadi sudah ketemu Q, sudah ketemu P. Jawaban A dan B sudah ya. Oke, ada pertanyaan barangkali? Saya coba untuk sepelan mungkin. Berikutnya, pertanyaan C, berapa jumlah rambut keriting homozigot? Keriting homozigot, kita cari frekuensinya dulu. Frekuensi keriting homozigot yaitu K besar ya. Untuk mencari jumlah, ya ditentukan jumlah orang nih. Maka kita harus menemukan dulu berapa frekuensinya. Nah, frekuensi genotip K besar. Ingat, ini kan cuma ada 2 rumus saja. Hardy-Weinberg itu cuma ada 2 rumus saja. Di mana rumus yang
Salah satunya P plus Q sama dengan 1. Yang kedua, itu kan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Jika P tadi adalah melambangkan gen K besar, maka P kuadrat ini mewakili genotip K besar, K besar. Sedangkan Q kuadrat mewakili K kecil, yaitu rambut lurus. Dan yang terakhir 2PQ ini mewakili K besar, K kecil, yaitu untuk rambut keriting heterozigot. Yang ini keriting homozigot. Nah, yang ditanyakan C ini kan keriting homozigot. Maka kita cari dulu frekuensi dari ini K besar, K besar. Itu kan rumusnya P kuadrat. Padahal P sudah diketahui, yaitu 0,6 kan. Kuadrat sama dengan 0,36. Ini frekuensinya. Sehingga kalau ditanyakan jumlah, maka tinggal mengalihkan frekuensi ini dikalikan dengan jumlah seluruh populasi, yaitu 5.124 orang. Oke, silakan dihitung. Tek 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 tek, maka akan ketemu 1018,44,6. Ini orang ya, jumlah. Loh, orang kok koma? Kita bulatkan, tapi nanti belakangan ya. Berartinya belakangan. Karena ada kemungkinan yang lain pun juga koma. Yaitu jawaban D ini, kemungkinan juga koma. Oke, ini jawaban yang C. Nanti bulletinnya nanti kita tinggalkan dulu. Sekarang yang jumlah keriting heterozigot. Maka kita hitung dulu frekuensinya. Frekuensi dari K besar, K kecil. Rumusnya kan sudah ada, yaitu 2PQ. Sama dengan 2 kali P kan 0,6 kali Q 0,4. Sehingga ketemu 0,48. Maka jika yang ditanyakan adalah jumlah orang, sama dengan yang sebelumnya tadi, untuk mendapatkannya maka frekuensi ini dikalikan dengan jumlah populasi 5124. Tek 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 tek. Akhirnya ketemulah angka 2 4 5 9,52. Ini juga orang ya. Nah, mengapa saya katakan buletinnya belakangan? Karena jangan langsung dibulatkan ke atas ya. Misalnya ini jadi 1845, ini jadi 2460. Kita cek dulu dengan totalnya. Oke, misalnya ya. Misalnya angka ini kita ganti pena biru. Angka 1844,6 ini kita bulatkan menjadi 1845. Kemudian yang angka 2459,5 ini
kita bulatkan menjadi 2460. Maka jika dijumlah ini ada 5 ya, betul ya. Kemudian 0. Kemudian 3 ya. 3, 4. Nah, ini akan berbeda dengan jumlah totalnya. Jumlah totalnya kan ini misalnya ditambahkan yang lurus. Lurus tadi berapa? Lurus kan kita lihat di atas tadi. Lurus 16% ya. Jadi ini tuh keriting. Ini keriting. Kemudian yang lurus itu kan sama dengan 16% atau 0,16 ya. Dikalikan 5124. Berapa tuh kalau dijumlah? Sama dengan, sebentar. Mari kita hitung. Delapan 1,9,8. Ini kan orang ya. Misalnya kita buatkan 820. Maka jika jumlah totalnya ini kan jadi misalnya kita bulatkan seperti itu, jika di jumlah total ternyata ini sama dengan 5.125 orang. Padahal tadi disebutkan 5124. Nah, ini artinya kita membulatkannya kegedean. Karena itu, jika membulatkan orang, jangan dibulatkan ke atas semuanya. Tapi ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Supaya jumlahnya tidak kelebihan. Maka ketika dibulatkan ke atas semuanya, contohnya ini. Jumlahnya loh, ketambah 1 orang. Padahal aslinya 5124. Karena itu, silakan kalian buatkan salah satunya ini. Apakah yang atas ini yang 1844 ataukah yang 2459. Cuma kalau kita lihat di belakang komanya, maka lebih layak yang di atas ini ya. Karena dia kan koma 6, sementara yang bawah ini koma 5. Jadi ini sama dengan 1845. Yang ini tetap 2459. Meskipun kalian balik juga nggak masalah, ini jadi 2460. Yang ini tetap 1844. Yang penting kita dijumlahkan itu sama dengan kembali ke soal, yaitu ada 84%. Ini kan yang keriting. Baik, ada pertanyaan, dipersilakan. Ayo, jangan malu-malu. Pak. Ya, siap. Mau nanya, itu yang tugasnya dikembalikan itu dikerjakan lagi kah? Oh, enggak. Itu artinya sudah dikoreksi. Kalau kamu kembalikan lagi nanti kapan selesainya? Dibalikin lagi, Bang. Enggak usah. Itu artinya kayak kertas itu loh. Kertas ulangan atau kertas tugas. Kalian ngumpulkan saya, terus saya koreksi, terus saya kembalikan. Berarti kan sudah saya koreksi. Itu artinya seperti itu. Jadi enggak usah dibalikin lagi.
Oke, ada pertanyaan lain? Sebelum kita ke nomor berikutnya. Oke, kita ke soal berikutnya. Yang ini. Kita dulu ini kembali. Terus ini kan dapat kita lihat tadi RKS nomor 03, sekarang 04. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah absen kah, Pak? Apa? Udah absen kah? Baru Belum. datang saya. Oke. 04. Nah, ini kebaca ya di situ ya. Misalnya ini Adinda Putri. Ini meskipun terlambat tapi saya maukan ya. Terlambat sehari. Ada jejak rekamnya di sini. Afia Gina, ini sama terlambat sehari. Ananda Bonanza sudah ngumpul. Tapi coba kita dulu, mohon maaf ini misalnya seperti ini kumpulkan pakai JPEG ya. Kalau JPEG ini susah, nggak bisa digedein. Lebih-lebih kertasnya ada gambar background ini kan, itu membuat sulit untuk dibaca. Jadi saya tegaskan lagi, untuk pengumpulannya formatnya jangan gunakan JPEG atau PNG, tapi gunakanlah format Word atau PDF. Caranya gimana? Seperti foto ini, pindah dulu ke Word yang kosong ya. Jadi silakan seperti ini, kalian ambil ya, di copy, kemudian copy paste ke sini, halaman kosong, baru dikumpulkan. Tapi kalau saya tidak bisa loh ini, karena ini pekerjaan kalian. Jadi saya nggak bisa mengcopy, kemudian nggak bisa. Dan nggak bisa digedein. Jadi susah ngoreksinya. Bandingkan dengan, mohon maaf, kita ambil contoh ya. Misalnya kepunyaan Didit. Nah ini dalam bentuk Word. Lebih bawah, ini lebih ditulis lagi. Coba sambil contoh, lebih rapi kalau ketik ya. Misalnya ini bentuk Word. Meskipun ditulis tangan misalnya. Nah ini bisa digedein. Karena ada fasilitas untuk menggedein. Nah bisa kan? Sehingga akhirnya akan terbaca. Nah, jadi seperti ini. Nah kelihatan. Jadi karena ada fasilitas menggedein maupun ngecilin. Itu kalau Word atau PDF. Tetapi jika JPEG seperti tadi, itu susah, nggak bisa digedein. Itu alasannya mengapa saya meminta JPEG atau PNG itu mohon diubah dulu menjadi bentuk Word atau PDF. Oke, kita sekilas dulu. Kurnia Avandi, ini hanya melihat saja, tidak mengumpulkan. Maharani, ini kelihatannya melihat saja, tidak. Kemudian Muhammad Abdul Razak, hanya melihat saja, tidak mengumpulkan. Muhammad Zain, melihat saja, tidak mengumpulkan. Patrickson, ini melihat saja. Syed mengumpulkan meskipun terlambat 1 hari. Tapi lebih baik dibanding tidak mengumpulkan. Zahra Afifah, ini melihat saja juga belum. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Pelan-pelan dengan harapan kalian paham. Nah, seperti ini. Pada suatu populasi manusia
ditemukan ada yang bernama imbisil. Imbisil itu suatu kelainan mental ya. Sebanyak 1%. Sudah dijelaskan di sini bahwa imbisil ditoleh gen resesif, jadi resesif dia. Berarti I kecil kan, I kecil. Maka yang normal apa? I besar. Jumlah populasi 5.000 orang. Kita mulai saja langsung sambil membaca itu. Kita tulis yang diketahui. Yang pertama yaitu jumlah imbisil. Ini sama dengan 1%. Kemudian jumlah populasi ini sama dengan 5.000 orang. Yang ditanya ada 4. Pertama adalah frekuensi gen imbisil. Kemudian yang B, frekuensi gen normal. Yang C, frekuensi genotip orang yang normal homo. Orang normal homo, homozigot maksudnya. Yang D, jumlah orang yang normal heterozigot. Baik. Dalam kasus ini, karena tadi sudah diketahui bahwa imbisil itu ada gen I kecil. Jadi ada gen I kecil. Ini adalah gen yang menentukan imbisil. Yang resesif itu kita anggap Ki. Sehingga gen I besar ini adalah gen yang normal. Normal P. Ingat tadi prinsip dasar perhitungan mulai yang resesif. Dalam hal ini kan ada 3 macam kombinasi genotip. Yang pertama I besar, yang kedua I besar I kecil, dan I kecil I kecil. Untuk yang atas ini genotipnya orang yang normal homozigot. Yang besar kecil ini genotipnya normal heterozigot. Dan yang kecil-kecil ini genotip orang yang imbisil. Oke, sampai di sini oke? Jika diketahui di situ bahwa imbisil yaitu I kecil ini sama dengan 1%. I tadi kan Ki. Berarti ini kan Ki ya. Maka Ki sama dengan ini kan kita buat desimal seperti ini. Berarti Ki kuadrat sama dengan 0,01. Maka Ki adalah akar dari 0,01. Maka Ki sama dengan 0,1. Nah, angka inilah ini yang merupakan frekuensi gen imbisil. Di jawaban A ini kan, pertanyaan A sudah kita jawab. Imbisil.
Jika Q sudah ketemu, maka tidak masalah dengan P. Karena P plus Q sama dengan 1. Sehingga P sama dengan 1 dikurangi 0,1. Maka P sama dengan 0,9. Nah, angka inilah merupakan frekuensi gen normal. Ini jawaban yang B. Oke, kalau ada pertanyaan dipersilakan dulu. Baik, kita lihat yang pertanyaan C. Berapakah frekuensi genotip orang normal homozigot? Jadi saya yang ditanyakan adalah ini ya. Frekuensi genotip normal homozigot. Ingat, rumus secara umum itu kan P kuadrat ditambah 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ini kalau ditulis genotip adalah I besar, yang ini adalah I kecil, dan yang 2PQ adalah I besar, I kecil. Maka frekuensi genotip orang normal homozigot yaitu I besar, sama dengan P kuadrat. P-nya tadi sudah ketemu 0,9 kuadrat. Maka sama dengan 0,81. Nah, angka inilah itu merupakan angka frekuensi genotip orang yang normal homozigot. Dipisahkan dulu bareng ada pertanyaan. Tinggal yang D. D menanyakan tentang ini kan jumlah orang normal hetero. Jika menanyakan jumlah, kita harus tahu dulu frekuensinya. Karena jumlah bisa dihitung dengan mengetahui frekuensi dikalikan jumlah populasi. Jadi kita dulu tuh frekuensi normal hetero. Ini kan rumusnya pakai yang mana? Yaitu pakai yang ini. 2PQ. Genotip I besar, I kecil ini. Rumusnya adalah 2PQ. Sama dengan 2. Kali P-nya 0,9. Kali Q-nya 0,1. Maka sama dengan 0,18. Ini frekuensi. Ingat, nilai frekuensi selalu di bawah 1. 0, dengan demikian, jumlah orang yang normal hetero itu sama dengan 0,18 dikalikan jumlah populasi. Populasi tadi kan ada 5.000. Maka ini sama dengan ya 900 orang. Iya, ini jawaban yang D. Silakan ada pertanyaan. Dipersilakan.
Dipersilakan. Sebelum nomor terakhir. Tidak ada pertanyaan? Baik. Ke nomor terakhir. Ya. PTC. Yaitu vinyl thiocarbonate. Ada senyawa kimia yang digunakan untuk mengetahui kepekaan lidah seseorang. Ceritanya seperti ini. PTC itu adalah zat kimia, misalnya ini taruh di sebuah bejana ya, bagi gelas. Kemudian sekelompok orang yang sedang diteliti, itu satu persatu disuruh merasakan rasa dari cairan ini. Misalnya ini sudah suruh meret. Nah, meret. Nah, ini diambil dari sini, boleh pakai sendok, boleh pakai kertas, terus disuruh merasakan bagaimanakah rasa dari cairan ini. Ternyata di antara kelompok tersebut, itu beberapa orang mengatakan bahwa cairan ini terasa pahit. Begitu dijilat, itu langsung terasa pahit. Sementara kelompok lain itu mengatakan bahwa cairan ini rasanya hambar. Dalam artian seperti air putih biasa. Tidak ada rasa pahitnya sama sekali. Sehingga kita melihat di sini ada dua kelompok orang. Nah, kelompok orang yang merasakan bahwa cairan ini pahit, itulah disebut sebagai kelompok tester atau kelompok pengecap. Bukan pengecap, bukan. Pengecap. Jadi pengecap PTC. Vinyl thiocarbonate. Sementara kelompok lain yang dia merasakan bagaikan air putih, tidak ada pahitnya, maka kelompok orang ini disebut dengan kelompok non-tester. Atau terjemahannya ya, yaitu buta kecap PTC. Cuma dalam hal ini istilah buta kecap ini hanya sekedar membedakan saja. Bukan berarti dia punya kelainan, tidak. Beda dengan buta warna, kalau itu memang kelainan. Kalau ini hanya semacam variasi gen saja. Contohnya ya, misalnya di antara kalian kan ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Bukan berarti sebuah rambut keriting itu kelainan, kan bukan seperti itu. Atau yang lurus kelainan, tidak seperti itu. Hanya sebagai sebuah variasi gen. Contoh lain, misalnya lidah kalian, itu kan ada yang bisa digulung, menggulung lidah. Pengertian menggulung bukan menggulung asal-asalan. Kan misalnya lidah ini ya, menggulung sehingga bentuknya ini seperti ini. Nah, ini lidah. Nah, kayak gini. Coba diperhatikan, bisa nggak jadi bentuk seperti ini. Bukan sekedar melipat dari sini terus dilipat ke atas, bukan ini loh. Bukannya ini terus dilipat ke atas, sehingga ini tertekuk. Bukan situ. Tapi ngelipatnya sampai, nah membentuk ini lidah. Ini lidah. Nah, sampai menggulung ya, menggulung. Coba kamu diperhatikan. Maka ada dua kelompok. Ada yang bisa menggulung, ada yang tidak bisa menggulung. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kelompok yang tidak bisa menggulung lidahnya itu adalah menderita kelainan. Bukan seperti itu. Ini adalah sebuah variasi gen saja. Dan sekali dia tidak bisa menggulung lidah,
selamanya tidak bisa menggulung. Tidak, meskipun dilatih tiap hari, bahkan ada bimbel khusus menggulung lidah, lembaga bimbingan belajar menggulung lidah, itu nggak bakalan bisa. Karena itu adalah variasi gen. Baik, kita lanjut ke persoalan tadi. Bahwa pada intinya, yang diketahui apa? Ternyata yang diketahui adalah ini, 9.600. Ini tergolong pengecap PTC. Pengecap PTC berarti kelompok tester dia. Padahal tester itu adalah dominan. Jadi dalam soal ini yang diketahui adalah yang dominan dulu. Artinya kelompok tester itu kan sama dengan 9.600. Dan jumlah populasinya itu ada 10.000. Kemudian genotipnya T besar, T besar, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Ini untuk kelompok tester yang homozigot. Ini tester yang hetero. Dan ini adalah untuk non-tester. Nah, untuk memulai soal ini, jangan dari yang dominan. Susah ketemunya. Mulailah dari yang non-tester. Jadi selalu dari yang resesif ya. T besar itu diumpamakan P, T kecil adalah Q. Mulai dari nilai Q. Artinya, walaupun diketahui ada tester, maka kita bisa menghitung non-tester. Jumlahnya adalah 10.000 dikurangi 9.600. Ya kan? Maka ketemu angka 400. Non-tester itu kan T kecil, T kecil. Itu sama dengan frekuensinya ya 400 dalam 10.000. Berarti dibagi. T tadi kan Q. Maka Q kuadrat ya. Sama dengan ini kan. Ini coret, coret sama dengan 0,04 ya, betul ya. Ya. 4/100 kan, ini dicoret, coret, iya 0,04. Ini Q kuadrat. Maka Q adalah akar dari 0,04 ini. Maka Q sama dengan 0,2. Inilah merupakan angka frekuensi gen non-tester. Jika Q ketemu, maka nggak ada masalah dengan P, karena P plus Q sama dengan 1. Maka P sama dengan 1 min Q. Maka P sama dengan 0,8. Dan ini adalah frekuensi gen tester. Oke, berikutnya sama ya. Nanti tinggal ini T besar itu dicari dengan P kuadrat. T besar T kecil adalah 2PQ. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup di sini. Dan untuk bukti kehadiran kalian, tolong ditampakkan wajahnya. Kamera dihidupkan. Nggak bisa dinyalain Pak kameraku. Silakan yang bisa menyalakan. Kamera aku nggak bisa Pak. Ya, yang bisa, yang bisa.
Nanti siang bisa dibuka kah, Pak, yang materi genetik? Gimana? Mau ngerjain yang genetik. Tugas atau soal? Kayaknya itu remedi ya. Remedi? Apa sih genetik itu? Iya, maksudnya remedi ulangan. Iya kayaknya. Bisa saja nanti Japri jam berapa gitu saya bukaan. Oh ya, nanti saya japri Bapak aja. Iya ya. Kalau nggak ada tulisannya kadang saya lupa. Jadi mohon di Japri supaya ada tulisannya ya. Oke, Pak. Berapa ini? Oh, silakan, yuk tambah. Ya boleh melambil. Oke, 3 kali foto. Ini foto yang pertama. Foto yang pertama. Ini yang pertama, baru sedikit. Yang kedua, semoga bertambah orangnya. Loh, nggak tambah? Yang kedua. Oke. Yang ketiga. Ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Menurut agama keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga tetap diberikan kesehatan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Untuk selalu setia bersamaku, ternyata tak satu janjimu terbukti. Mungkin untuk dilukai ku tak terbiasa. Di saat ku terluka kau tampak biasa.